Waalaikumsalam. Wentin, ayo mari silakan masuk. Iya, Bu. Pagi, Bu. Ya, selamat pagi. Ayo, silakan pilih tempat duduk yang Wentin rasa nyaman. Duduk di mana? Oh, duduk di situ. Sudah nyaman Wentin duduk di situ. Iya. Duduk di sini ya. Halo, Wentin. Ya, Apa kabar? ya, baik-baik saja. Alhamdulillah baik. Kalau keluarga di rumah, bagaimana kabarnya? Ya, sama Bu, baik-baik saja. Alhamdulillah. Hari ini sedang ada pelajaran apa ya? Tadi pelajaran fisika. Tadi pelajaran fisika dan sudah dapat izin ya? Sudah. Ya, sudah. Nah, kedatangan Wentin kemari, tentu Wentin sudah tahu bukan ya? Kemarin kita mengadakan kontrak kesediaan Wentin untuk mengikuti kegiatan konseling. Nah, sebelum kita mulai, Ibu akan mempersilahkan Wentin dulu untuk memperkenalkan diri ya. Dan nanti motivasi Wentin mengikuti kegiatan konseling ini apa sih kiranya? Bisa Wentin mulai ceritakan dari sekarang, silakan. Nama saya Wentin Mapitasari dari kelas 10-1, nomor absen 46. Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Kalau masalah penyakit, saya tidak memiliki penyakit yang sering-sering, Bu. Yeah. Tapi ya terkadang flu atau pilek sama saja gitu. Pilek batuk. Ya, dengan kata lain, kalau soal penyakit tidak sering dialami ya, tapi pernah Wentin alami, tapi kecenderungannya tidak sering seperti itu ya. Nah, kalau mengenai alamat rumah Wentin di mana ya? Saya alamatnya di Mojo, sebelahnya Kecamatan Mojo persis. Oh ya, dekat ya berarti ke sekolah. Ya, Naik apa Wentin? jalan kaki saja, Bu. Jalan kaki saja. Ya. Nah, setelah Wentin memperkenalkan diri, Ibu ingin tahu kiranya apa sih yang membuat Wentin bersedia mengikuti kegiatan konseling ini. Sebelum Ibu beritahukan, sebelum Wentin beritahukan apa sih motivasi Wentin mengikuti kegiatan ini, Wentin tentu tahu bukan apa sih konseling itu? Ya, sedikit Apa kira-kira? sarana untuk berkomunikasi atau berbagi cerita terhadap guru konseling khususnya, agar kita dapat menyelesaikan masalah-masalah yang kita alami ataupun konsultasi dengan baik. Ya, secara garis besar memang itu. Berarti Wentin sebelumnya sudah pernah bukan mengikuti konseling? Sebenarnya belum, Bu. Sebelumnya belum, tapi guru BK Wentin sudah pernah menceritakan ya? Iya, sudah. Baiklah, kalau begitu bisa Wentin ceritakan mulai dari sekarang, apa sih motivasi Wentin mengikuti kegiatan konseling ini? Karena saya sering merasakan rasa cemas yang terlalu besar, khususnya pada saat ulangan ataupun UAS ataupun untuk menyiapkan hal-hal tersebut. Saya ingin menurunkan atau meminimalisirkan agar perasaan cemas saya itu sedikit berkurang, Bu. Ya. Baiklah, dengan mengikuti kegiatan ini maksudnya ya. Bagus. Nah, sehubungan dengan kedatangan Wentin kemari, tentu kita sudah tahu punya kemarin sudah menandatangani kontrak kesediaannya ya, ini kontraknya. Nah, berdasarkan kontraknya ini tadi ya, berdasarkan hasil penyisian angket kemarin yang Wentin
isi angket kecemasan. Nah, dapat Ibu simpulkan di sini Wentin mengalami kecemasan dengan kategori yang katakanlah sangat cemas. Benar, Bu? Ya, seperti itu. Namun Wentin tidak perlu khawatir. Di sini Ibu ada untuk membantu agar Wentin dapat mengatasi rasa kecemasan yang Wentin alami. Jadi apapun yang Wentin rasakan dapat Wentin ceritakan terutama ketika menghadapi UAS. Jadi Wentin tidak perlu ragu-ragu, takut nanti kalau misalkan dibocorkan rahasianya. Jadi di sini Ibu ada untuk Wentin agar Wentin dapat langsung menceritakan dan untuk membantu apa sih yang menghambat dalam diri Wentin, terutama dalam hal ini itu kecemasan ya. Jadi itu rahasianya akan dijaga. Dan selanjutnya setelah Wentin mengetahui kategori kecemasan yang Wentin alami, yang kategorinya sangat cemas ya, Ibu akan menanyakan pada Wentin, dan Wentin juga jangan sungkan-sungkan untuk menceritakannya mengenai kecemasan yang Wentin alami ketika menghadapi UAS, dalam rangka menghadapi UAS, ujian akhir semester. Katakanlah kemarin pada waktu semester 1 sudah ujian ya? Sudah. Nah, itu bisa Wentin ceritakan pada Ibu sehingga dalam pengisian angket bisa masuk kategori sangat cemas. Wentin paham? Ya. Bisa Wentin ceritakan? Pada saat itu waktu ulangan kira-kira matematika terdiri dari 45 pilihan ganda dan juga 5 uraian. Di situ sebelumnya saya sudah menyiapkan beberapa materi yang sudah saya harus pelajari, Bu. Iya. Tetapi pada saat ujian tersebut ada penjaganya itu adalah seorang guru yang terkenal juga cukup killer, sehingga saya kurang leluasa untuk bergerak dan juga mengakibatkan saya tegang dan kurang berkonsentrasi. Kemudian saya merasa cemas, apakah saya bisa mengerjakan soal-soal ini dengan baik, kemudian apakah saya bisa mengerjakan soal ini semuanya. Dan saya menimbulkan pikiran bahwa bagaimana nanti kalau saya tidak bisa naik ke kelas 11, terus gimana nilai rapat yang saya peroleh gitu. Ya. Berarti ketika itu Wentin sedang akan ujian ya, dan sedang akan ujian tuh rasanya biasa ya. Namun ketika waktu ujian datang, mulai hari H, kebetulan pengawasnya Wentin terkenal guru yang killer dan mengawasinya sangatlah ketat. Hal itu mengganggu konsentrasi Wentin yang padahal sebelumnya itu Wentin sudah mempersiapkan diri secara materi, sudah matang katakanlah seperti itu ya. Namun adanya guru yang killer membuat Wentin sulit berkonsentrasi. Setelah itu Wentin juga tiba-tiba berpikir kalau jangan-jangan nanti tidak dapat naik kelas karena banyak sekali soal-soal yang masih belum terjawab ya waktu itu. Nah, kemudian pikiran-pikiran yang mengatakan bahwa Wentin jangan-jangan mendapat nilai yang jelek di raport sehingga tidak dapat naik ke kelas 11 katakanlah itu. Sebenarnya itu ya perlu Wentin ketahui, pikiran-pikiran semacam itu sangatlah tidak perlu untuk dipikirkan. Kenapa, Bu? Ya, kenapa? Wentin tahu kenapa? Nah, sebenarnya pikiran-pikiran itu tidak perlu dipikirkan. Karena apa? Sebelumnya Ibu akan menanyakan kepada Wentin. Ketika Wentin memikirkan hal itu,
memikirkan jangan-jangan saya tidak dapat naik ke kelas yang lebih tinggi, tidak dapat naik ke kelas 11 karena nilai rapot saya nanti akan jelek akibat saya tidak dapat menyelesaikan semua soal-soal ujian besar, soal-soal ujian tidak dapat terselesaikan, katakanlah seperti itu. Apa yang biasanya Wentin alami, apa yang Wentin rasakan ketika berpikir hal yang demikian? Biasanya saya sedikit merasa terganggu, kemudian juga tidak enak Bu. Ada sesuatu yang mengganjal sehingga mengakibatkan saya terlalu banyak pikiran sehingga pusing juga, terus kemudian terkena flu atau sebagainya seperti itu. Ya, sebenarnya pikiran itu menambah, bukan pikiran Wentin sendiri ya. Nah, padahal pikiran semacam itu memang sangatlah menguras energi. Katakanlah menguras energi itu seperti yang Wentin ceritakan. Wentin merasa terbebani karena sebelumnya sudah banyak memikirkan materi pelajaran yang harus dikuasai, itu pun juga sudah banyak, apalagi ditambah dengan pikiran jangan-jangan tidak dapat naik kelas 11, padahal hal itu kan belum tentu terjadi ya. Nah, sebetulnya pikiran semacam itulah yang mengakibatkan Wentin menjadi pusing, dan pusing hal ini yang dapat dikatakan menguras energi. Dikatakan menguras energi karena sebelumnya Wentin merasa sehat, tapi setelah adanya pikiran seperti itu menjadikan pusing, tidak enak badan. Nah, dalam hal ini ibu akan membantu Wentin untuk memperkenalkan sebuah prosedur di mana dalam prosedur nanti Wentin dapat membuat atau katakanlah membiasakan diri untuk menggunakan kontrol pikiran sehingga dapat terlatih ketika Wentin merasa cemas dengan adanya pikiran-pikiran yang katakanlah negatif, pikiran yang dapat menguras energi tadi yang sebenarnya belum tentu terjadi, bukan? Ya, pikiran itu dapat dihambat melalui prosedur yang akan diperkenalkan selanjutnya. Tapi Bu, bagaimana proses prosedurnya tersebut? Ya, tahapan prosedurnya nanti ibu akan beritahukan dan Wentin bisa melakukannya ya. Nah, dalam prosedur ini nanti ibu akan meminta Wentin untuk membayangkan situasi yang dapat menimbulkan kecemasan. Dalam situasi yang menimbulkan kecemasan itu, pikiran-pikiran apa saja yang melintas dalam benak Wentin, dalam alam pikiran Wentin, bayangkan dan ceritakanlah kepada ibu dengan lantang ya. Jadi Wentin tidak perlu takut untuk menceritakannya, tidak perlu ragu untuk menceritakan, silakan diceritakan semua yang Wentin pikirkan, semua yang Wentin bayangkan dalam alam pikiran Wentin. Dan setelah itu, ketika Wentin mengungkapkan pikiran yang tidak perlu, yang sebelumnya kita bahas tadi, yang merusak diri Wentin, yang menghabiskan energi, ibu akan menginterupsi Wentin. Bentuk interupsinya akan tahu sendiri nanti. Dan apakah Wentin sudah siap untuk menceritakannya? Siap. Ya. Silakan Wentin ceritakan. Sebelumnya Wentin bayangkan apa yang dapat menimbulkan kecemasan ketika UAS, apa ya saja yang ada di benak Wentin. Coba bayangkan dan ceritakan. Pada waktu itu masih sama kejadiannya saat ulangan semester kelas 1. Pada saat itu juga pelajarannya juga masih sama Bu, matematika. Pada saat itu dia juga masih sama Bu, ulangan matematika. Dia sudah mencoba untuk mengerjakan ulangan-ulangan tersebut dengan baik. Namun semua itu atau tiba-tiba saya juga merasa tegang. Mungkin karena faktor gurunya kan menjaga itu sedikit gilar. Jadi saya merasa kurang leluasa dan juga
kurang berkonsentrasi karena merasa tegang tersebut. Terus kemudian sehingga mengakibatkan saya cemas. Kemudian saya jadinya berpikir, Bu, apakah nanti kalau saya belum bisa menyelesaikan soal itu dengan bagus, apakah saya bisa naik ke kelas 11? Stop. Kenapa Bu kok di stop? Gimana tadi pada saat saya stop? Ya, saya tidak bisa melanjutkan angan-angan saya tersebut, bayangan saya tersebut. Tidak dapat lagi melanjutkan pikiran-pikiran Ya, tadi pikirannya. yang pikiran membuatmu merasa cemas tadi ya. Ya. Nah, itu tadi prosedur yang perkenalkan yang Ibu jelaskan sebelumnya di awal tadi, kalau kita akan berusaha berlatih, Ibu membantu Wentin berlatih agar kecemasan Wentin sedikit berkurang, atau bahkan kalau bisa kecemasannya itu jangan turun ya, dari yang sangat cemas menjadi yang katakanlah di bawahnya lagi. Nah, gimana setelah Ibu stop tadi, rasanya bagaimana? Ya, sedikit terkejut saja Bu, keadaan gitu. Ya, baik. Nah, selanjutnya Ibu nanti akan mempersilahkan Wentin untuk tentunya berlatih sendiri cara menyetop. Ya. Jadi bukan dari Ibu, jadi dari Wentin sendiri nggak stop. Nanti bisa Wentin praktekkan sendiri, tentu dengan tahapan yang Ibu lakukan kepada Wentin, baru Wentin melakukannya. Sebelum Wentin melakukannya, apakah Wentin sudah jelas nanti sebelum melawannya sendiri ya, melakukannya kata stop, apakah perlu diulangi sekali lagi? Tidak usah Bu. Sudah tidak usah, sudah paham? Ya baiklah, kalau gitu sekarang Wentin duduk rileks sekali lagi ya. Nanti Wentin bayangkan situasi yang membuat Wentin merasa cemas, sehingga Wentin berpikir apapun yang Wentin pikirkan, katakan kepada Ibu dan ceritakanlah dengan lantang dan jangan ragu-ragu untuk menceritakannya. Kemudian Wentin katakan stop ketika Wentin berpikir negatif, katakanlah seperti itu. Wentin mengerti? Ya. Pada saat itu juga ulangan semester, saya merasa saya tidak bisa mengerjakan ulangan dengan baik. Mungkin karena faktor saya perempuan, jadi kurang bisa mengerjakan sesuatu dengan cepat, tidak seperti anak laki-laki yang bisa segera mengerjakannya dengan cepat. Sehingga saya merasa saya tuh kurang percaya diri. Kalau kurang percaya diri kan mengakibatkan saya berpengaruh kepada hasil nilai saya. Terus jika itu berpengaruh terhadap hasil nilai saya, gimana nanti kalau nilai rapot saya jelek? Kemudian tadi Wentin lupa ya, belum nyetop. Oh iya. Nah, sekarang sudah Wentin ceritakan dan Ibu yang menyetop. Bagaimana? Lebih baik daripada yang pertama tadi kelihatannya. Dan Wentin merasa terkejut saat Ibu stop. Ya. Apakah pikiran negatif itu terus muncul setelah Ibu stop? Tidak lagi. Nah, kemudian kita sudah berlatih 2 kali dan yang mencetop Ibu. Dan untuk selanjutnya Ibu minta Wentin melakukannya sendiri ya. Jangan lupa nanti kalau ada pikiran yang negatif langsung di stop. Nanti kalau Wentin tidak menyetop, Ibu yang akan menyetop. Wentin mengerti? Iya. Saat itu sudah ulangan semester, saya sedang mengerjakan ulangan tersebut. Saya merasa saya tidak bisa mengerjakan ulangan tersebut dengan lancar, karena mungkin karena faktor saya wanita, jadi saya tidak bisa mengerjakan lebih lancar daripada laki-laki. Kemudian saya berpikir, bagaimana kalau saya nanti tidak bisa stop? Oh iya Bu, Gimana? saya jadi
bisa menghentikan pikiran-pikiran negatif yang ada dalam pikiran saya. Ya, bagus. Sepertinya kamu sudah bisa ya untuk berkata stop. Ya. Namun ibu lihat sepertinya kok masih kurang tegas cara menyetop pikiran tadi. Pikiran negatif yang tiba-tiba saja muncul, katakanlah seperti itu. Bisa mungkin ulangi sekali lagi. Ya, silakan. Bayangkan situasi yang membuatmu merasa cemas. Oke. Pada saat itu semester, kemudian saya mengerjakan soal-soal. Kebetulan soal-soalnya pada saat itu tuh ya lumayan sulit, sangat sulit bahkan bagi saya. Padahal sebelumnya saya sudah mengerjakan dengan baik. Mungkin karena ya faktor menghafal saya kurang, sehingga mengakibatkan saya kurang bisa menghafal dengan baik. Padahal saya sudah belajar dengan giat. Kemudian saya berpikir, gimana nanti kalau saya tidak bisa naik ke kelas top? Ya. Gimana? Ketika Wendy menyetop, apakah masih terpikirkan pikiran negatif tadi? Tidak. Wendy yakin? Yakin. Nah, itu tadi bagus. Wendy sudah mempraktekkan, sudah melatihkan cara menyetop dengan kata stop, menyetop pikiran-pikiran yang negatif dari dalam Wendy ketika menghadapi situasi yang mencemaskan. Nah, selanjutnya Wendy dapat berlatih sekali lagi ya agar kontrol dalam pikiran Wendy dapat otomatis terjadi ketika Wendy mencemaskan situasi yang menimbulkan kecemasan ya tentunya, dan muncul pikiran-pikiran yang negatif. Bisa dilakukan ya? Itu saya dia masih ujian semester, ujian akhir semester. Kemudian saya mengerjakan soal-soal, mencoba mengerjakan soal-soal, tetapi soal-soalnya pada saat tersebut susah, sehingga menyebabkan saya juga sulit untuk mengerjakan soal-soal tersebut. Kemudian mungkin karena beberapa faktor ya, mungkin karena saya juga perempuan, karena juga kalau perempuan juga tidak bisa lebih cepat daripada laki-laki, nggak seperti laki-laki. Kemudian saya berpikir, gimana nanti kalau saya tidak bisa naik ke kelas stop. Stop. Ya, bagus. Ya, bagus. Itu tadi secara lisan Wendy menyetop. Sudah tidak muncul lagi pikiran negatifnya? Sudah. Ya, syukurlah. Nah, itu tadi secara lisan, secara terbuka, artinya Wendy menyetop pikiran negatif yang muncul secara tiba-tiba ketika Wendy membayangkan situasi yang mencemaskan secara terbuka dengan menggunakan kata stop secara lisan. Nah, selanjutnya kalau barangkali Wendy memikirkan pikiran-pikiran yang negatif itu tadi, tidak hanya sekarang kan, bisa saja di jalan ketika Wendy sedang dalam perjalanan pulang masih saja tercengang akan ketidakmampuan, barangkali ketidakmampuan Wendy merasa tidak mampu tadi mengerjakan soal ujian, masih terpikir di dalam benak Wendy. Nah, ketika di jalan dan terus sama teman-teman Wendy, sama-sama pulang bareng, tiba-tiba Wendy berkata stop. Teman-temanmu akan tanya bukan? Dan akan merasa bingung dengan apa yang kamu lakukan. Nah, selanjutnya
Ibu akan perkenalkan Wentin. Penggunaan kata stop ini dapat dilakukan secara tertutup. Maksudnya tertutup, nanti Wentin belajar, berlatih, membayangkan situasi yang mencemaskan seperti tadi. Namun ketika muncul pikiran yang negatif, Wentin dapat menyetopnya dengan cara tertutup. Maksudnya dalam hati saja, tidak dengan lesan, jadi tidak bersuara, katakanlah gitu. Wentin paham? Bisa dimulai? Bisa, ya, silakan. Saat itu juga tetap masih dalam ujian akhir sekolah. Saya mencoba mengerjakan soal-soal, akan tetapi pada saat itu soal-soalnya itu sangat sulit bagi saya. Walaupun saya sebelumnya sudah mempersiapkan materi-materi, namun entah mengapa pada saat itu saya begitu saja lupa akan materi-materi yang saya hafalkan. Padahal sebelumnya saya sudah belajar. Mungkin karena faktor menghafal saya kurang begitu bagus, sehingga mengakibatkan saya sedikit grogi pada saat, ya bukan sedikit tapi banyak grogi saat ulangan tersebut. Kemudian terlintas pada pikiran saya, bagaimana nanti kalau saya tidak bisa naik ke kelas. Sudah berkata stop belum nanti? Iya. Bagaimana? Pikiran tadi apakah tetap saja muncul? Tidak, lebih tenang saja kalau tidak ada pikiran tadi. Sudah mengatakan stop dan hal itu membuat Wentin merasa tenang. Ya. Apakah ada pikiran lagi negatif yang muncul setelah Wentin berkata stop? Tidak ada. Ya, bagus Wentin. Nah, itu tadi secara tertutup sudah Wentin latihkan. Namun perlu Wentin ketahui bahwa untuk dapat menimbulkan atau mendapatkan kontrol diri dalam pikiran Wentin, hal itu tidak hanya dilakukan sekali, tapi berkali-kali Wentin berlatih, sehingga secara otomatis akan berkata stop, walaupun itu tidak secara terbuka atau lisan, tapi secara tertutup dalam hati Wentin berkata stop, sehingga pikiran itu akan terhambat dan tidak muncul lagi. Kemudian pikiran-pikiran yang semacam itu tidak hanya terus di stop saja Wentin, namun pikiran yang negatif tadi dapat diganti dengan pikiran lain yang lebih positif, yang lebih netral, atau katakanlah asertif. Selanjutnya, apakah Wentin tahu apa itu yang dinamakan pikiran yang positif atau netral atau asertif? Pikiran yang selalu kita membawa kita untuk ke arah positif, jika kita itu tidak berpikir macam-macam sehingga menimbulkan dampak positif juga terhadap diri kita. Ya, dampak positif itu yang disebut sebagai pembangkit motivasi diri, sehingga kita merasa optimis, katakanlah seperti itu. Kalau pikiran negatif tadi membuat kita merasa pesimis dalam menatap masa depan, itu. Namun kalau pikiran yang positif, pikiran itu membuat kita bersikap optimis dalam menghadapi situasi yang walaupun hal itu mencemaskan diri Wentin terutama ya. Nah, dalam hal ini nanti ibu akan meminta Wentin untuk duduk rileks dan menceritakan. Tadi Wentin menceritakan bahwa Wentin itu merasa cemas ketika menghadapi UAS, ketika hari H menjelang UAS. Pada waktu itu Wentin merasa sulit untuk berkonsentrasi ya, apalagi ditambah dengan pengawas yang terlalu ketat ya. Yang kebetulan pada waktu itu gurunya killer ya yang menjaga. Nah, hal itu menghilangkan konsentrasi Wentin. Padahal hal itu tidak perlu dipikirkan.
karena itu hanya menguras energi seperti yang Ibu katakan telah lalu, bahwa sebenarnya hilangnya atau sulitnya konsentrasi itu berdampak pada soal-soal yang berhasil Wentin kerjakan dan ternyata hasilnya kurang memuaskan, bukan? Nah, soal-soal yang masih banyak sementara waktu ujian sudah habis, dan hal ini memaksa Wentin untuk mengumpulkan, sehingga Wentin berpikir dengan adanya soal-soal yang belum berhasil Wentin selesaikan semuanya, Wentin menjadi berpikir, saya ini hanya perempuan, jadinya saya lambat berpikir sehingga soal belum terselesaikan semua, dan akhirnya saya nanti jangan-jangan tidak dapat naik ke kelas yang lebih tinggi, tidak dapat naik ke kelas 11, katakanlah seperti itu. Nah, setelah Wentin mengungkapkan hal itu semua, Wentin berkata stop. Namun, berkata stopnya ketika muncul pikiran negatif yang pertama, sehingga tidak memunculkan pikiran negatif yang berikutnya. Dan setelah Wentin berkata stop, Wentin dapat mengubah pikiran negatif tadi menjadi pikiran yang positif. Contohnya, Wentin tetap berpikir seperti ini, ya mungkin saja soal-soal yang saya kerjakan mungkin saja sulit, namun walaupun saya perempuan, saya akan dapat mengerjakan. Ya, saya akan dapat mengerjakan soal-soal ujian semuanya, karena saya sudah belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh sebenarnya. Seperti itu pikiran yang positif. Dan hal itu terus Wentin miliki dan terus Wentin pikirkan dalam benak Wentin. Wentin mengerti apa yang Ibu ajarkan kepada Wentin barusan? Ya. Bisa Wentin latihkan sekarang? Ibu akan memandu Wentin? Ya, baiklah. Sekarang Ibu minta Wentin relax seperti sedia kala tadi ya. Relax, bayangkan situasi yang membuat Wentin merasa cemas. Dan ketika muncul pikiran negatif, langsung seketika itu bisa Wentin katakan stop. Bisa secara terbuka, bisa secara tertutup, namun akan lebih baik secara tertutup. Berikan sinyal kepada Ibu kalau Wentin sudah berkata stop dengan cara gerakan, tepukan, ya, menepuk tangan seperti ini, seperti itu. Kemudian langsung pindahkan pikiran negatif tadi menjadi pikiran yang lebih positif. Wentin tahu apa yang Wentin lakukan? Iya, bisa dimulai ya. Saat itu saya sedang mengerjakan ulangan semester pertama khususnya, saya merasa soal-soal yang saya kerjakan tersebut sangat sulit. Dan entah mengapa saya menjadi sedikit grogi untuk mengerjakan soal-soal tersebut. Padahal sebelumnya saya sudah belajar dengan giat. Kemudian saya berpikir, apakah ini faktor dari kurang menghafalnya saya itu kurang bagus, sehingga mengakibatkan saya grogi untuk mengerjakan soal-soal itu. Kemudian saya berpikir, kalau nanti saya kurang bisa mengerjakan soal-soal tersebut dengan bagus, bagaimana nilai rapor saya, bagaimana hasil yang dapat saya peroleh. Kalau itu kan saya tidak bisa naik ke kelas. Ya, bagus. Sudah di stop? Sudah. Pikiran negatifnya? Sudah. Sudah tidak muncul lagi? Tidak. Iya, bagus. Sekarang coba alihkan pikiran negatif tadi ke pikiran yang lebih positif. Apakah Wentin sudah tahu apa yang dipikirkan, apa yang harus dipikirkan untuk meningkatkan rasa optimisme Wentin selanjutnya? Pikiran semacam apa itu? Ya Bu, saya yakin saya dapat
menghafal dengan baik sehingga saya dapat mengerjakan ulangan dengan baik. Walaupun saya seorang perempuan, tapi saya tidak akan kalah dengan seorang laki-laki dan saya akan mengerjakan itu dengan baik. Ya, bagus sekali Wentin. Pikiran yang semacam itulah yang terus kamu kembangkan ketika terpikir pikiran yang negatif, kemudian kamu mengatakan stop dan pikirkan hal itu. Untuk pikiran-pikiran negatif yang lain, ketika menghadapi situasi yang menimbulkan kecemasan, katakan stop pada dirimu dan ubahlah pikiran negatif menjadi pikiran yang positif. Seperti itu. Iya. Gini Bu, apakah saya sudah melakukan hal ini tadi? Apakah saya sudah dapat dikatakan kecemasan saya sudah berkurang? Oh, belum dapat dikatakan seperti itu. Jadi nanti Wentin harus terus berlatih untuk dapat meningkatkan kontrol pikiran Wentin. Yang hal ini Wentin nanti Ibu akan memberikan tugas kerja rumah. Ini perlu dilatihkan setiap hari, minimal sekitar 3 kali sehari ya. Nanti Wentin latihkan situasi apa saja pokoknya yang berhubungan dengan kecemasan Wentin dalam menghadapi UAS. Wentin bayangkan seperti yang kita lakukan seperti tadi ya. Terus kalau tiba-tiba pikiran itu muncul, katakan stop, lalu gantilah dengan pikiran yang lebih positif seperti yang Wentin katakan. Tapi sebelumnya adakah hal yang Wentin merasa terhambat di setiap tahapan tadi? Ada yang Wentin tanyakan sebelumnya? Mungkin sedikit itu ya, agak kaku saja karena masih pertama. Mungkin saya membutuhkan tahap-tahapan atau latihan-latihan dahulu. Benar sekali Wentin, memang kelihatannya sepertinya agak kaku ya. Namun kalau hal ini semua tahapan prosedur yang Ibu kenalkan, yang Ibu latihkan kepada Wentin, dan Wentin berlatih setiap saat, setiap hari selama minimal 3 kali ya pekerjaan rumahnya. Hal ini akan terbiasa Wentin lakukan, terbiasa Wentin munculkan ya. Jadi kalau kelihatannya pada orang memang seperti itu, memang agak kaku, tapi kalau terus-menerus berlatih akan menimbulkan kontrol diri. Jadi secara otomatis hal itu terpasang dalam pikiran Wentin, jadi bisa lebih mengontrol pikiran negatif dan menggantinya dengan pikiran yang lebih asertif ya. Nah, PR-nya dapat Wentin rekam dalam format seperti ini. Nah, ini nanti di sini dituliskan identitas Wentin ya, seperti dalam kontrak perjanjian kemarin. Di sini ada petunjuk pengisiannya. Di sini ada kolom-kolomnya. Kolom pertama nomor. Di sini nanti ada tulisannya penjelasannya. Nomor ini dituliskan nomor urut 1, 2, 3. Kalau Wentin berarti selama sehari 3 kali, nanti dituliskan 1, 2, 3 ya. Terus hari tanggal, hari itu hari apa, tanggal berapa, situasi, maksudnya di sini situasi yang membuat Wentin merasa cemas. Kalau dalam hal tadi situasinya ketika ujian berlangsung ya, Wentin kesulitan untuk menghafal materi pelajaran yang sebelumnya sudah matang dipelajari, rasa tegang ketika pengawas ujiannya ketat mengawasinya. Nah, ini bisa di kolom situasi. Lalu pikiran negatif yang muncul apa? Tadi pikiran negatif ini apa tadi? Pikiran negatifnya takut kalau saya tidak naik ke kelas. Takut kalau tidak naik ke kelas 11. Bagus. Pikiran ubahnya tegas dan positif tadi ini apa? Saya akan bisa mengerjakan hal tersebut walaupun saya adalah seorang wanita. Ya, bagus sekali pikiran bahwa kamu yakin kamu pasti dapat menyelesaikan semua soal dengan baik ya, karena sudah belajar walaupun kamu perempuan tidak menjadi hambatan ya. Dan waktunya ini adalah berkaitan dengan di sini ketika melakukan kontrol pikiran dengan kata stop tadi. Wentin memerlukan berapa lama waktunya, sekitar berapa menit dituliskan di sini ya, kurang lebih berapa menit. Tempatnya di mana, misalkan di rumah tuliskan di rumah, di ruang tamu, atau mungkin di halaman rumah, atau mungkin di kamar, tuliskan ya tempatnya. Ini lalu ada lembar refleksi diri ini, nanti Wentin
tuliskan ya pengalaman-pengalaman bersama identitasnya. Seperti tadi pengalaman ketika mengikuti konseling ini, apa yang Wentin dapatkan ya, hambatan-hambatannya apa saja, terus harapan Wentin berkaitan dengan hal yang konseling yang kita lakukan. Wentin paham? Kalau tadi ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan ya. Ini bisa Wentin bawa. Nah, itu tadi PR yang Ibu berikan. Nah, selanjutnya mengenai kesediaan Wentin untuk melatih kontrol pikiran dalam PR ini tadi ya, seperti dalam lembar PR, bahwa sehari minimal 3 kali ya berlatih. Wentin dapat berlatih minimal 3 kali dengan menggunakan kata stop ketika membayangkan situasi yang menimbulkan kecemasan ya. Dalam hal ini dalam rangka menghadapi UAS, dan ketika muncul pikiran yang negatif dapat Wentin atasi, dapat Wentin hambat dengan menggunakan kata apa? Kata stop ya. Lalu diubah menjadi pikiran yang lebih positif. Wentin bersedia? Ya, terima. Ya, bagus. Nah, setelah Wentin menerima ini, kemudian dari hasil yang telah kita bahas tadi, kita menemukan alternatif untuk membantu Wentin mengatasi kecemasan Wentin dalam menghadapi ujian, terutama UAS ya. Bahwa Wentin bersedia berlatih untuk dapat secara perlahan menurunkan kecemasan seperti yang harapan Wentin sebelum. Mengenai kesediaan Wentin tadi, Ibu ingatkan sekali lagi bahwa Wentin dapat melatihkan penggunaan kata stop setiap kali muncul pikiran yang negatif. Ketika Wentin membayangkan situasi yang dapat menimbulkan kecemasan dalam rangka menghadapi UAS, ke dalam format seperti yang ada di sini ya, dari pekerjaan rumah. Nah, itu tadi. Dan selanjutnya Ibu mengharap kehadiran Wentin pada pertemuan yang berikutnya untuk membahas apa yang telah Wentin lakukan dalam PR, sehingga Ibu dapat mengetahui perkembangan Wentin selanjutnya setelah melakukan ini. Setelah melakukan apa yang kita bahas sebelumnya, yaitu menggunakan kata stop untuk meningkatkan kontrol pikiran, untuk berlatih dan terus berlatih menggunakan kata stop untuk menurunkan kecemasan Wentin dalam rangka menghadapi UAS. Nah, kemudian Ibu rasa pertemuan kita sampai di sini dulu ya. Dan mengenai PR-nya jangan lupa, dan Wentin juga dapat kembali lagi kemari minggu depan ya. Sekitar berapa ya, 4 hari lagi saja ya. Nanti terlalu lama. Lagi Wentin dapat kemari, kita akan bahas apa yang telah Wentin lakukan di rumah dalam rangka menurunkan kecemasan Wentin, sehingga nanti kita akan tahu apakah kecemasan Wentin sudah benar-benar turun, apa masih berada pada kategori. Sebelumnya saya juga terima kasih kepada Ibu atas waktunya yang telah diberikan kepada saya, sehingga saya dapat belajar untuk bagaimana cara agar saya dapat menurunkan tingkat kecemasan yang saya alami. Ya, sama-sama Wentin. Dan yang di sini ada pelajaran apa? Kira-kira kalau nggak PPKN, PPKN. Ya, PPKN ya. Jadi Wentin bisa langsung masuk kelas dan mempersiapkan pelajaran berikutnya. Ya Bu. Ya. Kalau gitu Wentin bisa langsung ke kelas ya. Iya. Permisi. Iya. Waalaikumsalam.